Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, adapun tujuan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengkaji dan memahami filsafat pendidikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan yang humanis. Baiklah, saya Safarila sebagai moderator sekaligus pemateri keempat dan rekan saya Musdalifah Nurdin sebagai pemateri pertama, dan saya Monika Syida sebagai pemateri kedua. saya Mira Matahara sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu rekan saya. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang definisi logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logis, yang berarti pikiran atau perkataan dari pikiran. Dalam historis, manusia pertama yang menyebutkan kata logika pertama ialah Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi belum dia namakan hukum logika berpikir, dalam arti disebut seni berdebat. Selanjutnya oleh Alexander Aphrodisias adalah orang pertama yang menggunakan kata-kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki sesuatu yang diperlukan dan tidak hanya sesuatu pemikiran seseorang saja. Namun, Aristoteles pada waktu itu belum menamakan ilmu tersebut dengan logika, tetapi Aristoteles menamakan dengan istilah analitik dan dialektik. Definisi ataupun makna logika pada intinya membahas aspek-aspek pikiran sebagai pokok pembahasan utama. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah thinking. Berpikir ataupun thinking adalah serangkaian proses mental yang beraneka ragam, seperti mengingat-ingatkan kembali, berhayal, menghitung, menghubungkan beberapa pengertian, menciptakan suatu konsep dalam berpikir atau menalar yang logis. Pengertian logika menurut para ahli. Pertama, menurut Aristoteles, logika adalah ilmu untuk membuat penyimpulan yang tepat. Menurutnya, logika merupakan batu fondasi yang penting bagi semua jenis pengetahuan. Buah pikirnya yang brilian terkumpul dalam kompilasi yang diberi nama To Organon. 2. Menurut William S. Sahakian, logika adalah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Hakikat dari pengertian ini adalah untuk menegaskan bahwa logika harus dipahami. 3. Menurut Immanuel Kant, logika dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, logika umum atau yang disebut dengan universal. Kedua, logika khusus atau disebut dengan partikular, yakni hukum cara berpikir yang benar terhadap suatu kelompok objek-objek khusus. 4. Menurut Khalid Nabuco, logika adalah ilmu pengetahuan tentang asas, aturan, hukum-hukum, susunan atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada suatu kebenaran. 5. Menurut Mundiri, logika adalah sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. 6. Menurut Soeka Jizo, logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketetapan manusia dalam menalar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua yaitu kepada Dr. Monik. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi pertama. Baik,
Menurut Albert, agar dapat berpikir logis, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang dalil logika sebagai peta probel yang terdiri dari 3 bagian yang menunjukkan gagasan progresif, yakni 1. Dasar pemikiran atau fakta sebagai tempat terpijak. 2. Argumentasi atau cara menempatkan dasar pemikiran bersama. Sedangkan menurut Limatus, karakteristik berpikir logis meliputi 1. Keruntutan berpikir, yakni selalu informasi yang diketahui dapat diungkapkan secara umum berdasarkan langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. 2. Kemampuan berargumen dengan menggunakan alas logis mengenai langkah-langkah penyelesaian masalah akan digunakan dari awal hingga mendapatkan kesimpulan dengan benar. 3. Penarikan kesimpulan mendapatkan kesimpulan yang tepat berdasarkan seluruh rangkaian kerja pikir. Adapun indikator berpikir logis secara umum menurut Setiawati adalah mampu menginterpretasikan informasi agar keterkaitan antara variabel tetap terjaga. 2. Mampu menentukan kemungkinan terjadi sesuatu kejadian. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan ke materi ketiga, yaitu pikiran pertama. Yang selanjutnya, C. Mekanisme berpikir logis. Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata mekanik, yang artinya sebuah instrumen, perangkat, bahan, dan peralatan, dan kata merkos yang artinya sebuah metode, serapan, dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. Menurut Galileo, tahun 2018 menyatakan bahwa mekanisme yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik. Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerapkan semua peristiwa bertujuan atau final cause. Alam dianggap seperti sebuah mesin yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi pertama kali ditunjukkan berdasarkan atom-atom yang bergerak di dalam ruang kosong. Terdapat berbagai pendapat dari para ahli terkait pendefinisian berpikir. Hal ini disebabkan karena pandangan para ahli sesuai dalam bidang yang dikuasai. Demikian definisinya antara lain terbagi menjadi 5. Yang pertama, berpikir adalah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan di antaranya pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, berpikir adalah suatu proses dialektis. Yang ketiga, menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Yang keempat, berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat digambarkan menurut proses atau jalannya. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir artinya menggunakan akal, budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu menimbang-nimbang dalam ingatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi keempat, yaitu dengan saya sendiri. D. Logical fallacy. Logical fallacy adalah suatu proses bernalaran yang salah dan tidak tepat. Ini membuat argumen yang dikemukakan seseorang juga menjadi salah. Ada 2 cara yang menyebabkan suatu argumen menjadi salah. Yang pertama terjadi apabila premis-premis yang menyusun sebuah argumen itu salah, maka kesimpulan yang mengikuti pun juga salah, meskipun dasar dari penalaran yang dibentuk berasal dari premis yang valid. Yang kedua, suatu argumen menjadi salah apabila seseorang itu menetapkan kesimpulannya benar meskipun pada kenyataannya premis yang membangun argumen tersebut tidak menggambarkan kesimpulan yang dicari. Ada beberapa macam bentuk logical fallacies yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain ad hominem falsicles, black what, straw man, appeal to authority, dan complex impression.
Complex question adalah sebuah kesalahan berpikir dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kompleks untuk membuktikan kesimpulan yang diyakini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya cenderung retoris